lupa like, komen, dan subscribe di channel Catatan Si Jaja. Ngadain nakber padahal usianya tuh baru sebulanan. Itu konsep nakber lu belajar dari mana? Oke, berarti lu pernah jadi ketua komunitas di Garut. Itu siapa yang milih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu kembali lagi di catatan si Jaja. Kita kemarin udah lewatin episode 1 ya, part 1 dan part 2 dengan narasumbernya Bang Uje yang sebelumnya. Nah, ini gua malam-malam ya kan abis jemput narasumber ya gak jauh-jauh dari kota apa sih sebutannya, Intan ya? Kota Intan katanya banyak permata. Nggak ngerti bener atau enggak. Kiki Kasbon. Bener? Yes. Nah, Kiki Kasbon sok cute banget. Halo dong Kiki Kasbon ya. Halo Brody. Thank you ya udah datang ke catatan si Jaja. Sama-sama. Jauh-jauh ya kan. Nah, ini kita emang temanya ngobrol santai ya. Ngobrol santai jadi biar rileks juga. Jadi buat teman-teman penghobi ya khususnya di ayam kate biar tahu Kiki Kasbon itu sebenarnya salah satu bisa gue bilang mungkin pejuang ya. Serem ya kalau pejuang. Perang. Salah satu apa sih ini? Salah satu pelaku ya, salah satu pelaku yang bisa bikin gebrakan di Garut. Ya, makanya gue sebut pejuang KT dari Garut. Yoi, ngeri gak tuh? Ya, pejuang KT dari Garut, Kiki Kasbon. Ya, seperti apa dia? Kita lihat tanya-tanya. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Baik. Perjalanan gimana? Ya cukup sakit Encok. juga, encok nih lumayan. Faktor U ya. Iya. Kiki Kasbon dari Garut ya kan, udah jauh-jauh ke sini nyempetin podcast di catatan si Jaja. Ya, kabar di Garut baik? Alhamdulillah. Insya Allah baik-baik aja. Baik. Lunya juga baik? Insya Allah pasti baik. Mental aman ya? Aman Brody. Ya, yang penting mental aman dulu coy. Ya, itu perlu dipastiin dulu. Iya, betul. Ini jadi kesibukan lu gue lihat-lihat di dunia sosmed masih aktif ya? Masih Di dunia aktif. sosial media? Iya, masih. Ya, kalau lu di dunia offline memang udah pasti masih ada kan? Masih. Kegiatan masih banyak pasti. Alhamdulillah. Kegiatan sosmed? Kalau untuk sosmed untuk sekarang ini ya memang agak berkurang sih. Kenapa? Cuman, kuota habis? Enggak, bukan kuota. HP rusak. Kegiatan sosmed tuh apa sekarang? Di sosial media lu sibuk apa? Sebenarnya sih masih sama aja sih. Sering posting? Enggak lah, jarang sih, enggak kayak dulu. Oh, emang dulu sering posting? Kalau dulu sih ya kalau kata orang Sunda mah lagi mejeh nak. Apa tuh? Ya lagi semangat-semangatnya kalau dulu. Oh dulu, sekarang? Ya sekarang sibuk di pekerjaan sih. Oh sibuk di pekerjaan. Jadi dunia sosmednya agak ya kurang. di nomor sekianin lah. Nomor sekianin, tapi masih banyak yang kenal lu ya? Ya alhamdulillah. Masih banyak yang kenal lu ya? Alhamdulillah. Masih banyak teman-teman yang istilahnya sayang sama gua lah gitu. Oh so sweet banget. Iyalah. Kita kalau istilahnya kalau nggak tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tak kenal maka gitu. tak love. Iya.
Gue lihat-lihat emang di banyak beberapa penghobi ya, itu emang nama lu tuh tersohor juga ya. Masa iya? Padahal kalau gue lihat-lihat lu juga belum terlalu lama kan main gitu. Nah itu gue cari-cari tahu menurut data dari Mbah Google, ya katanya lu pernah jadi ketua komunitas. Iya. Ah bener? Heeh. Apa hoax? Bener sih. Kok bener sih? Iya itu kan 2 tahun yang lalu. Oh bener, lu pernah jadi ketua komunitas di Garut. Iya. Kebetulan memang istilahnya gue yang nyiptain dari mulai nama sampai dengan slogan. Nah, nama komunitasnya. Nama komunitas tersebut. Apa nama komunitasnya? Kanigar. Kanigar. Singkatan dari KT Mania Garut. Oh, KT Mania Garut. Jadi kayak seperti bola ya? Iya. Mania, pakai mania. Mania itu kan untuk orang banyak. Nah, itu. Bukan maniak ya? Karena kan gue berpikirnya gini, kalau untuk di wilayah Garut kan istilahnya sesuatu yang bisa meramaikan tuh memang sesuatu yang unik. Oh, lo harus pakai bahasa yang unik. Ya. Biar orang mau tertarik join. Apa sih? Apa sih? Nah, itu. Apa? Apa sih KT Mania Garut? KT Itu Mania loh. Garut apa gitu? Oh, ternyata perkumpulan KT. Iya. Ini pendek dong. Ya, ada yang tinggi lah. Sesuai jenis ya. Jenisnya juga banyak di KT. Nah, iya gitu. Oke, berarti lo pernah jadi ketua komunitas di Garut. Itu siapa yang milih? Kebetulan waktu itu kan sebelum kita apa lu dulu nih? Iya, sebelum gua bikin nama dan slogan itu, gue sempat ngobrol sama temen gua yang memang dari nol. Siapa sebutin? Ada temen gua tuh Ridwan. Oh, teman di Garut. Sekaligus teman kerja juga. Oh. Dulu sebetnya waktu itu sih sebenarnya iseng-iseng. Cuman istilahnya gue mimpi nih. Gue bermimpi. Berarti lagi tidur tuh? Enggak, bangun. Oh. Enggak, takutnya lu ngimpi pas lagi tidur. Enggak. Berarti itu bangun ya? Iya, maksudnya gue begini. Gue tuh bercita-cita pengen gitu loh di Garut. Enggak cuman terkenal di domba sama di dodolnya aja. Kenapa iya, enggak? Bener. Cuman apa istilahnya? Cuman di KT tapi Garut juga bisa dikenal dengan ayam KT-nya. Kayak Cianjur. Nah, terkenal tauco pelung. Pelung iya. Ngapain jadi tauco? Iya, gue ingetnya makanan mulu. Makanan emang bener tauco Cianjur? Oh, gue nggak tahu. Salah, gue juga. Gue ntar tanya sama orang Cianjur ya. Ntar tanya ya, banyak orang Cianjur ntar nih yang nonton nih. Ya, mudah-mudahan. Jadi kayak Cianjur kan dia terkenal pelung. Kalau Garut terkenal domba. Ya kan? Nah, lo punya cita-cita gimana caranya nih supaya KT juga terkenal di Garut? Gitu. Akhirnya lo ngapain? Gue sempet sebelum gue bikin komunitas, emang gue ngelirik di Garut nih ada apa nih? Maksudnya ada komunitas juga nggak nih sekitar perayaman. Selain ayam pelung, memang gue pernah dengar dari temen ya sekilas info lah gitu. Ada nih di Garut nama komunitasnya, cuman dia ayam serama. Oh, kalau nggak salah karena serama juga udah lebih dulu ya tenar ya di Indonesia. Lebih dulu pamor di Indonesia. Terus akhirnya? Nah, pada waktu itu gue coba untuk merubah mimpi gue tuh jadi kenyataan. Dari tadinya cuman iseng-iseng, gimana caranya gue bikin serius nih. Pada akhirnya gue sempet join sama anak-anak serama. Iseng-iseng, sorry. Iseng-iseng lu ini, lu ngapain? Kalau iseng-iseng kan orang ada yang dikerjain. Iseng-iseng lu ngapain? Kalau iseng-iseng gue gini, mau nggak nih orang gue ajak main di dunia KT, sedangkan dia kan nggak gampang gitu loh.
nge-guide apa namanya, orang yang punya hobi, memang itu hobinya dia, Heeh. dibawa ke hobi gua istilahnya. Oh, Itu nggak mudah. berarti iseng lu itu ngajak-ngajak Iya, orang. gitu pada intinya begitu. Nah, Hmm. pada waktu itu gue sempet narik orang yang memang berpengaruh di Di komunitas tersebut. komunitas Iya, lama. komunitas serama itu. Mm-mm. Dan pada akhirnya gue coba untuk apa istilahnya, kenalan lah. Dia mau kenalan sama lu. Alhamdulillah di situ dia mau diajak kerjasama sama gue, dan gue ngenalin ini hobi gue KT. Istilahnya kita sama-sama punya hobi yang sejenis ayam gitu. Sejenis ayam. Ya nggak salah dong kalau gua ngajak mereka untuk kenal ini ayam KT nih. Padahal pas itu ilmu lu tentang KT Masih minim. Jujur. minim. Iya dong. Gua orangnya dari dulu yang paling gua kuatin nekat. Oh, lu orangnya coba aja dulu. Coba gitu. aja dulu. Siapa tahu ala-ala. Nah, kalau untuk hasil ya gimana kita niatnya. Usaha dan akhirnya niat. ada hasil. Alhamdulillah ada hasil. Apaan? Pada waktu itu gue coba untuk merekrut kawan-kawan di anak-anak komunitas serama. Cara lu ngerekrut? Cara gue ngerekrut ya gue ngenalin sambil bawa nih ayam. Ini ayam KT. Itu bener MKT? Iya. Atau tema? Enggak, gue langsung dapet ayam KT. Dari mana? Gue tuh kalau nggak salah pertama kali gue dapet dari Jogja. MKT tuh? Iya. Range yang lu beli awal kali lu invest MKT, lu beli harga berapa? Waktu itu gue beli sepasang harga 1,5. Serius? Iya. Gila, lu berarti berani beli yang lumayan bagus juga ya? Karena gue gini, gue punya tujuan kenapa gue langsung beli ayam yang istilahnya bisa disebut lah. Ya, oke lah. Karena gue butuh display untuk sampel ke anak-anak. Masa iya gue kasih sampel yang tema yang istilahnya. Nah, orang kan nggak gimana caranya gue bisa itu orang tertarik sama yang punya gue hobi nih, gitu. Tertarik untuk dibeli? Enggak, tertarik untuk gabung dulu lah. Gabung. Ntar kalau udah gabung bisa order sama lo. Ya bisa begitulah. Ya istilahnya namanya hobi, kalau nggak dibarengin dengan bisnis kan pincang. Betul. Juga. Ya gak? Jadi teman-teman ya, kita nggak perlu terlalu kaku ya. Di hobi emang kita juga butuh perputaran duit. Nah itu. Gitu. Asalkan perputaran duitnya dilakuin dengan baik. Ya gak? Betul tidak? Betul. Dan akhirnya habis lu beli ayam dari Jogja dengan harga sekian, mereka akhirnya tertarik sama ajakan. Tertarik, dan dia juga merasa, kok beda ya sama ayam KT yang gue pernah lihat. Mereka menganggap itu KT, padahal bukan. Iya, maksudnya jangan sampai salah kaprah. Yang biasa dijual di abang-abang ya? Iya, yang di pinggir jalan, pasar burung, gitu. Toko pakan. Iya. Ya, disitulah dia mulai tertarik. Ya, gua sambut dengan istilahnya, mudah-mudahan gue bisa nih. Gue bisa ngewujudin cita-cita gue pengen komunitas di Garut untuk mengumpulkan bener-bener penghobi ayam KT, nggak cuman di kampung doang, nggak istilahnya nggak cuman ngasih makan terus udah dibiarin gitu aja. Jadi gue sebenarnya yang pertama angkat populer ayam KT. Apanya? Ya maksudnya ngangkat apa ya, disebutnya kan dulu gue dengar ayam KT tuh disebutnya hama ya. Hama, betul. Banyak yang bilang, bukan hampir rata-rata masyarakat. Nah gue di situ pengen ngilangin image. Nah itu gue pengen ngangkat nih. Enak aja lu ngomong. Pengen ngangkat bagaimana ayam KT bisa benar-benar disukain sama masyarakat. Di situ gue punya tujuan, makanya gue beli ayam langsung, istilahnya yang bisa untuk langsung tertarik sama orang. Bagaimana nih
Mm-mm. caranya gitu. Nah, akhirnya pas itu orang-orang yang udah lu tawarin, lu ajak, terus dia lihat langsung ayamnya, terus langsung ngebentuk komunitas. Enggak langsung sih sebenarnya. Gue tetap istilahnya mempromosikan siapa aja nih kira-kira bakal ada yang suka nggak. Nah, Bakal ada yang support lu juga gak gitu. bakal ada yang istilahnya sejalan nggak nih kalau Mm-mm. sekiranya cuman musiman doang, ya gue juga nggak terlalu pede lah gitu istilahnya kan. Gue berhobi punya tujuan nih, Apa? ya yang tadi gue bilang di Garut tuh jangan cuma terkenal domba sama dodolnya doang. Nggak Iya. salah dong kalau gue ngenalin ayam kate juga ada nih di Garut Ada. gitu. Nggak salah karena itu kebebasan orang-orang berkreasi. Terus akhirnya lu butuh waktu berapa lama Gue waktu buat itu sampai ketuk palu bikin kanigar? kalau nggak salah sebulan kurang sih. Cepet juga dong. Karena memang waktu itu alhamdulillah gue ketemu sama orang-orang yang benar-benar support gue dan mereka mau bantu sampai pada akhirnya waktu itu gue beraniin diri, yaudah kita adain kopdar pertama sekalian pembentukan. Gue ingat waktu itu tahun 2020 bulan Agustus tanggal 2. Oh gitu. Bertepatan di bulan kemerdekaan ya, Agustus. Bulannya iya benar. Iya bulannya. Kan gue bilang bulannya. Iya bulannya benar. Gua iya. langsung mikir. Kalau 17 iya. Ya. Ini kan gue istilahnya bulan kemerdekaan. Kelahiran bisa disebut kelahiran Kanigar tuh tanggal 2 Agustus 2020. Oh 2 Agustus. Iya di situ juga gue memang alhamdulillah disupport sama istilahnya kakak dari komunitas Kanigar. Gue waktu itu terinspirasi salah satu komunitas yang ada di Jawa Barat. Sebelum gue bikin komunitas tuh memang sebelumnya gue terinspirasi sama itu komunitas. Apa? Jawa Barat. Salah satunya komunitas yang ada di Jawa Barat di Bandung. Komunitas Kabayan. Kabayan. Nah, itu bisa disebut kakak kandungnya Kanigar. Oh iya ya, karena dia lebih dulu ya. Iya. Benar. Waktu itu juga sempet gue ikut kopdar, sebelum bikin gue ikut kopdar. Gue nyaksin juga tuh pas pembentukan Kabayan. Gue lihat, gue ada. Pembentukan Kanigar gue juga ada ya. Gue nyaksiin lah, bukan ada, gue nyaksiin. Istilahnya di sosmed. jadi ini ya, absaksi. Nah, pada waktu itu sampai pada akhirnya anak-anak percaya untuk angkat gua jadi ketua. Oh berarti kesepakatan forum. Kesepakatan forum. Dan dipilih jadi ketua. Di situ alhamdulillah semakin kesini semakin banyak. Ternyata di Garut sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak orang yang suka sama ayam kate. Tapi gue penasaran, pas lo ngajak mereka, sebenarnya mereka itu mau ikut karena apa gitu? Karena memang dia juga kebetulan memang punya ayam kate yang tanda kutip tema lah istilahnya. Dia belum tahu ayam kate kelas kontes dan ayam kate tema wareng dan lain-lain kayak gimana sih. Hanya gue perlu adain kopdar untuk edukasi kan. Kopdar pertama sekaligus pembentukan. Itu kapan? Ya itu tanggal 2 Agustus ya itu 2020. Di situ gue coba beraniin sampai pada akhirnya terbentuklah struktur. Udah langsung struktur tuh. Langsung pada waktu itu langsung alhamdulillah kopdar pertama waktu itu Kanigar hadir kurang lebih 30 orang. Kurang lebih. Banyak ya kopdar tuh. Kopdar pertama. Banyak ya. Kurang lebih 30 orang. Nah di situ gue merasa yakin, wah masa iya gue nggak bisa nih buat eksis kayak komunitas yang lain gitu. Iya. Istilahnya ya gue tetap
apa namanya, terinspirasi dengan Kabayan tersebut karena Kabayan kan istilahnya dia komunitas yang paling dulu di Jawa Barat. ya istilahnya paling dulu daripada Kanijar lah gitu. Oke. Walaupun pas itu Jawa Barat juga ada lagi komunitas yang lebih dulu. Apa? Cuman gue belum benar-benar tahu. Tahu gak apa? Enggak. Kira tahu. AKC. AKC itu dia di Jawa Barat juga termasuk lama ya. Iya. Dibentuk komunitas lumayan lama. Tuh, karena pas itu gua masuk di dunia karate kan 2017-an ya. Udah masuk. Nah, itu emang belum banyak. Pas itu belum banyak. Makanya untuk komunitas-komunitas yang dari tahun itu sampai sekarang, gue tahu mana komunitas yang baru-baru, mana yang lama, mana yang berkembangnya bagus, gitu. Gue tahu. Nah, gue ngelihat Kanigar itu pada saat muncul ke permukaan, itu bisa langsung booming, gitu. Gue ngelihat pas kopdar pertamanya tuh bisa sukses, terus udah gitu lu punya program kerja ya, punya program kerja. Kalau nggak salah lu bikin latber rutin. Iya. Pro kontra gak sih pas itu dari komunitas lain? Kalau untuk itu memang ada juga sih yang bilang istilahnya sampai kayak seminggu sekali gitu. Karena kan emang bener tuh. Iya memang bener. Latber. Karena enggak, kalau untuk latber waktu itu 2 minggu sekali. Yang seminggu sekali itu apa? Kopdar. Kopdar seminggu sekali. Setiap hari Minggu, karena memang itu salah satu cara gua untuk ngumpulin anggota. Jadi kayak arisan ya? Bisa bilang seminggu gitu. Iya. Tapi alhamdulillah memang ternyata ada hasilnya. Oh, ada hasilnya? Ada hasilnya. Dari minggu ke minggu kita dapat anggota ya 1 orang, 2 orang, bahkan sampai 5 orang bisa gabung. Karena memang waktu itu kita kopdar di tengah-tengah jalan. Perkotaan, kalau tengah jalan serempet mobil gua. Tengah perkotaan, jadi orang-orang lebih punya kesempatan ngelihat langsung. Gitu. Apa sih ini? Ini komunitas apa sih katanya? Oke, pas itu udah langsung ada baju Kanigar ya? Udah. Oh, langsung cepet ya? Iya, kita kece banget. Bikin gerak cepet. Karena memang kan yang pertama alhamdulillah setelah bikin struktur kita udah punya program nih. Yang pertama bikin kaos, terus kopdar setiap seminggu sekali. Yang ketiga kita persiapan untuk ngadain latber. Berarti lu kopdar setiap minggu tuh selalu ada bahasan, selalu ada perbincangan untuk nantinya kita mau ngapain nih gitu. Iya. Nah, di situ juga gue nggak kehabisan cara bagaimana gue bisa lebih mengumpulkan anggota, gimana caranya nih. Karena memang waktu itu alhamdulillah gue punya ya istilahnya ngebreeding KT kan, alhamdulillah nih ada anakan nih. Nah di situ gue berpikir gimana caranya gue ngedapetin anggota baru dengan keinginan yang tidak ada keterpaksaan. Berarti dengan cara? Ya gue nawarin dia masuk ke komunitas gue dan gue kasih anakan ayam KT gitu istilahnya. Oh, berarti ada apa ya? Ada pemicu. Iya. Lu bikin pemicu itu biar dia tuh minimal mau kenal dulu. Gitu. Masalah dia mencintai atau enggak? Ya urusan belakangan lah. Yang penting dia usaha. Yang penting usaha dulu lah. Karena ada pepatah lebih baik dicintai daripada mencintai. Iya. Gitu emang ya. Dalam amat. Karena kalau kita yang mencintai, kita harus siap-siap untuk tidak dicintai suatu saat. Gitu. Lebih ke ditinggalkan. Oh gitu ya.
Oke, berarti lu pas udah kopdar, udah pembentukan struktur, terus lu udah ngadain kopdar setiap minggu, terus langsung bikin agenda latber. Iya. Nah itu sempet heboh itu. Bukan bener, sampai dumprang. Iya, itu bagus itu iklannya. Sempet heboh, bikin gempar. Komunitas baru sebulan, langsung ngadain latber. Ya mungkin karena yang pertama kita bagaimana nyiptain yang pertama kekompakan dulu lah istilahnya. Tapi itu nekat cuy. Gue sih akuin itu keren sih, nekat lo keren sih. Gue akuin. Ya cuman nggak karena gue juga, karena teman-teman gue juga yang luar biasa istilahnya. Luar biasa. Yang berpengaruh lah. Gitu. Oh iya. Gue nggak mau karena bukan sebenarnya di belakang gue ada orang-orang yang luar biasa. Oh. Istilahnya dia mau bekerja sama sesuai dengan target. Oh, udah kayak marketing jadinya. Enggak lah. Ada target-target. Iya. Nggak nyampe target pecat. Enggak lah, gue nggak begitu orangnya. Berarti ini jadi pertanyaan gue menarik ya. Kanigar, satu komunitas MKT di Garut. Gue pas itu sempet denger beritanya gitu. Ngadain latber, padahal usianya tuh baru sebulanan. Itu konsep latber lu belajar dari mana? Yang pertama memang kan basic dari anggota Kanigar memang ada di istilahnya anggota Perunggasan. ada yang dari burung juga. Kebetulan anggota istilahnya pendiri juga, Kanigar juga, memang dia ada yang juri burung. Terus yang kedua memang dia pernah istilahnya kontes rama, jadi dia paling enggak kita ada gambaran lah. Oh, kurang lebihnya kerangkanya ada. Jadi nggak polos-polos banget ya. Gimana caranya permasalahan yang cukup gua dan teman-teman gua itu istilahnya gimana nih? Ya itu penilaian. Nah waktu itu gue memang sempet tanya-tanya sama senior, istilahnya senior yang lebih dulu lah. Karena memang terus terang gue nggak tahu apa-apa, gue cuma modal nekat. Iya, itu yang tergambar di teman-teman. Lu nekat kan Igar. Iya. Terus waktu itu alhamdulillah gue sempet dikasih penilaian waktu itu dari komunitas yang ada di Jakarta ya. Penilaian dari komunitas kaki ayam Indonesia. Dan alhamdulillah gue bisa kenal sama mereka dan mereka mau berbagi ilmu istilahnya. Mereka kasih gambaran ini loh penilaiannya, tinggal lu kaji baik-baik. Dan di situ juga gue nggak terlalu istilahnya pure semuanya gue copy. Karena kalau gue lihat-lihat bukannya gue istilahnya mengkoreksi, bukan. Istilahnya bagaimana caranya gue bikin lebih simpel. Oke. Nah di situ kita musyawarah sama anak-anak, oh gini aja nih biar lebih enak. Dan di situ juga gue nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Gue tetap istilahnya ngasih gambarin kalau begini boleh nggak. Ya alhamdulillah mereka akhirnya ya udah setuju dan Kanigar bisa ngadain latber pertama. Ya karena yang gue lihat kontroversial juga pergerakan Kanigar gitu. Dari usia sebulan lu langsung latber, itu kontroversial banget. Orang-orang bertanya dong, gitu kan. Ini komunitas baru nongol, kok berani ngadain latber? Terus kedua, gue juga sempet denger tuh, Kanigar penilaiannya beda. Iya. Gitu. Itu dasarnya apa? Gitu. Itu banyak pas itu. Ya, pada nanyain. Itu kontroversial banget. Nah, tapi lu tetap ngejalanin. Iya. Rutin setiap bulan. Latber.
Setiap bulan latber. 2 minggu sekali. Latber 2 minggu sekali. Iya. Yang setiap bulan apa? Enggak, sebenarnya kalau untuk latber waktu itu memang 2 minggu sekali. Rutin tuh. Kalaupun memang ada istilahnya waktu itu kan gue sempet ngehandle lapangan yang biasa dipakai kontes burung. Oke. Kalaupun ada bentrok istilahnya ya kita Ganti hari. Operali minggu depan gitu. Tapi lu gila loh cuy, lu latber 2 minggu sekali. Lu dana lu dari mana? Kalau untuk masalah dana ya kita memang istilahnya apa adanya aja. Ya apa adanya, tapi kan itu terlaksana terus. Iya. Sebenarnya simpel sih kalau kita memang benar punya niatan untuk mempunyai istilahnya nih gue pengen lah, gitu. Ya sebisa mungkin kalau kita kompak ya kita musyawarah gini caranya, insya Allah lah pada akhirnya kan realnya apa? Patungan kah? Iya, atau karena kan nyari donasi kah? Kalau untuk nyari donasi itu jaraknya terlalu lama. Oke. Akhirnya kita gunain uang kas seadanya. Kas dari iuran? Iya, dari kopdar tersebut. Karena kan kita setiap minggu nih lumayan lah istilahnya dari minggu ke minggu kan. Dipatokin nggak? Waktu itu dipatokin emang beras sama ayam. Di ini nggak apa teman-teman buat ngasih duit? Kalau untuk masalah dipatokin sih enggak ya. Enggak. Kita seikhlasnya. Cuman ada minimal 5.000 gitu. Ya itu minimal sih 5.000. kalau ada kita enggak terlalu, kalau nggak ada wajib. Di double aja bulan depan gitu. Jadi 10.000. Enggak lah. Sama aja. Kita enggak ngematok supaya setiap kopdar itu harus ngasih, enggak, seadanya aja. Kalaupun enggak ada enggak apa-apa. Gitu, tapi dirapel. Apaan sih? Nanya. Kalau nggak ada nggak apa-apa minggu ini. Tapi dirapel minggu depan. Iya, kalau ada. Ada, tetap numpuk. Jadi sebulan. Iya, enggak lah. Enggak begitu. 20.000. Enggak lah kalau. Enggak ya. Berarti murni seikhlasnya. Seikhlasnya. Kalau nggak ngasih nggak masalah. Enggak masalah. Nggak diomongin. Enggak lah. Enggak pada ribut. Enggak. Alhamdulillah waktu itu mah adem-adem aja. Oke, berarti lu latber 2 minggu sekali itu berapa lama lu jalanin? Kurang lebih waktu itu sampai 6 bulan. 6 bulan? Kurang yang setahu gue sih ya. Jadi lu latber terus tuh? Latber terus sampai pada akhirnya harus ada perubahan nih. Kita ganti ke latpres. Oke. Dan di situ juga ada BOB-nya, best of the best. Gitu istilahnya. Sebentar. Ini biar penonton nggak rancu nih ya. Ini takutnya ntar ditiruin, tapi mereka nggak ngerti. Jadi latber yang lu jalanin itu kan pesertanya internal. Iya. Ya. Member Kanigar. Iya. Pesertanya. Jurinya dari Kanigar. Internal dong. Iya. Nah, tiba-tiba lu ngadain latpres. Kenapa gue bilang ngadain itu? Ya istilahnya garis besarnya BOB, best of the best. Oh jadi latpres itu sama dengan BOB? Itu bahasa lu di Kanigar ya? Iya. Kenapa diadain best of the best? Karena gini, kita kan ngadain latber waktu itu 2 minggu sekali. Keluar dong juara ini, satunya si A, si A juara 2 si B gitu kan. 3 besar berarti. Nah pada waktu itu kita bosen nih, yang juara itu aja. Nah pada waktu itu kita bikin kesepakatan kalau ayam yang sudah juara untuk minggu depan nggak bisa ikut. Berarti dilatber 2 minggu kemudian. Nggak bisa ikut, terkecuali memang waktu itu kita ngadain banyak pro dan kontra juga sih, kita ngadain kelas kokok. Bentar, jangan ke situ dulu. Karena gue juga ada punya catatan nih, kelas kokok tuh kontroversial banget. Jadi Garut nih menurut gue tuh lu muncul aja tuh udah banyak menyita perhatian
gitu. Makanya tadi gue nanya dulu nih, lu ngadain latber per 2 minggu, terus lu inovasi lagi, bikin best of the best atau sekelas Lapres bahasa lu, ya best of the best. Best of the best diambil dari 3 besar ayam yang setiap latber. Yang juara. Itu per berapa bulan? Per 2 minggu. Enggak, best of the best ya? Oh, untuk best of the best waktu itu kan 6 bulan. Kalau untuk best of the best sih enggak dipatok ya. Tapi waktu itu semenjak 6 bulan kita renggang kalau nggak salah nih. Karena gue manusia kan kadang lupa, kadang hilap. Iya. Waktu Umur itu sih. kalau nggak salah 2 apa 3 bulan gitu ya. Jeda dari 6 bulan itu. Kalau ya buat persiapan BOB. Iya. Best of the best. Karena kan banyak juga anggota yang bilang bosen nih kalau dia terus yang juara, makanya gimana caranya kita mikir lagi nih. Jadi best of the best diambil 3 besar 3 kali 3 kali ya, kalau sebulan aja 2, 4, 6, 8, 12. Ya. Ya, nah di situ besar dari 12 event. Nah di situ makanya diadain BOB. Catatan dari juara-juara sebelumnya itu nanti dipertandingkan. Catatan yang juara itu dari minggu ke minggu. Jadi top 3-nya diduelin lagi. Di BOB itu. Oke. Iya. Kreatif sih. Ya enggak lah. Maksudnya kita seadanya aja. Tapi emang benar gue perhatiin ya di komunitas. Gue kan pemerhati ya. Gue pemerhati. Jadi ada beberapa komunitas yang menurut gue kreatif. Salah satunya Kanigar. Gitu ya. Kreatif. Lu kreatif untuk inovasi event. Gitu. Lu dengan ngadain best of the best aja. Itu udah satu inovasi menurut gua di dunia perkatean. Gitu. Itu kan tetap internal kan? Iya. Tetap internal. Nah, akhirnya lu ngadain best of the best itu animonya makin meningkat gak? Iya. Justru malah waktu itu sempet ada, kita juga nggak nyangka sih, karena kan memang gua kenal deket juga sama komunitas yang ada di Tasik waktu itu. Sama di Bandung juga, alhamdulillah ada ya. Mereka ikut meramaikan lah gitu. Apa sih ini Kanigar ngadain terus istilahnya latber. Akhirnya mereka penasaran mungkin. Akhirnya mereka juga hadir ikut. Ada kontribusinya lah gitu. Ikut jadi apa dia? Ikut waktu itu dia ikut di kontes juga. Pas BOB? Iya, beda waktu itu. Berarti BOB lu open juga deh untuk orang luar? Waktu itu sih yang pertama sih belum kayaknya. Nah setelah itu karena banyak yang istilahnya minat dan kita juga nggak terlalu memfokuskan yang di luar nih. Sebenarnya kita ya di wilayah kita dulu aja lah, karena kan kita masih belajar gitu. Istilahnya takutnya ada kesalahan yang fatal karena kan kita menyangkut nama luar kan repot juga gitu. Tapi akhirnya lu kapan memperbolehkan orang luar untuk ikut event lu? Setelah istilahnya benar-benar kita memang udah mengerti istilahnya, nah gini nih jalannya, masuknya di sini, keluarnya di sini. Istilahnya kita udah benar-benar paham. Pada waktu itu kalau nggak salah setahun kemudian apa ya kita ngadain. Apa nama eventnya? Waktu itu Domba Cup ya. Domba Cup sebelumnya. Ya. Jadi lu ngadain nama eventnya pun pakai bahasa Domba Cup. Iya. Bukan Kanigar Cup. Waktu itu memang berpikirnya gini, enggak sebenarnya yang terlalu berperan itu bukan gua sih, karena teman-teman
Berperan dalam hal apa nih? Menginspirasi Ide-ide. ide-ide tersebut, karena kan memang teman-teman alhamdulillah luar biasa. Istilahnya pengalaman dia lebih daripada gua. Karena gua kan ya yang tadi gua bilang, gua cuma ngandalin nekat doang. Bagaimana acara bisa berjalan dengan lancar, disupport sama istilahnya teman-teman komunitas luar. Oke. Berarti untuk Domba Cup itu sebutan event lo di atasnya Best of the Best. Iya. Dan itu Domba Cup salah satu event terbuka. Iya. Yang diadain sama Kanigar. Boleh orang dari mana aja ikut. Boleh. Iya. Itu udah berapa kali lo adain? Kalau untuk Domba Cup baru sekali sih. Baru sekali. Waktu itu memang setelah kita ulang tahun kan, bagaimana? Bulan apa sih? Kalau untuk Domba Cup gue lupa lagi kemarin bulan apa. Tahun kemarin kan? Iya, kalau waktu pas ulang tahun sih Kanigar ngadain event online waktu itu. Event online? Iya, event online. Yang apa ya? Kok gue kayaknya lupa. Waktu itu sebenarnya ngadainnya sih acara pengucapan ulang tahun Kanigar sekaligus event online Koko. Oke. Berarti Domba Cup lo baru sekali ya? Iya. Ngadain. Itu animonya gimana? Alhamdulillah waktu itu ya banyak komunitas dari luar yang hadir juga sih. Sampai malah gue coba untuk hadirin istilahnya juri nasional lah. Gitu. Alhamdulillah. Waktu itu ya kebetulan beliau sudah nggak ada. Almarhum The Boy. Dan juga gue ngadirin juri dari luar juga, dari Kabayan waktu itu Kang Are. Oke. Berarti jurinya pun dari luar ya? Iya. Oke. Nggak ngadirin artis pas itu? Waktu itu artis KT lagi cedera. Serem dong. Iya, nggak tahu cedera lutut kalau nggak salah. Serem ya? Iya, serem banget. Makanya itu menurut gua sesuatu hal yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Karena memang jauh-jauh hari sebelumnya gua memang pengen dia tuh hadir pas di acara hajatan Kanigar istilahnya. Tapi karena jadwalnya padat. Enggak, bukan padat, waktu itu memang dia lagi cedera. Jadi nggak bisa datang. Iya, nggak bisa datang. Oke. Nah, ntar lah gue kasih tahu artis KT-nya ya. Nggak boleh gitu. Kalau sama Besti. Iya, gitu nggak boleh. Dia lagi ganti kostum tuh di belakang. Iya, biarin aja lah. Iya, nggak usah dipanggil. Besok juga ada kayaknya. Iya, besok ada dia di sana Cianjur. Berarti untuk sebuah komunitas Kanigar yang usianya kurang lebih baru 1 tahun setengah. Iya. 1 tahun setengah udah bisa banyak ngadain event. Alhamdulillah. Ya, udah bisa banyak ngadain event. Membernya pun banyak. Iya gak sih? Membernya berapa sekarang? Kalau untuk waktu itu kurang lebih, kalau untuk semuanya aktif 80 orang. Banyak loh itu. Alhamdulillah itu bergilir sih istilahnya, karena kan dia nggak semuanya anggota free waktunya kan, ada yang kerja. Ya bergantian dari minggu ke minggu, suasananya baru gitu, wajah baru. Banyak loh ya, sekitar 80 orang tuh member ya. Yang aktif 60. Dan lo selama Kanigar berdiri dari awal udah pernah ikut event apa aja? Waktu itu lo udah pernah bawa nama Kanigar untuk ikut event apa aja? Waktu itu event online. Event online ikut. Terus event offline? Event offline waktu itu pernah di mana aja? Pernah di Tasik. Oh, Tasik pernah? Tasik pernah. Tasik itu komunitas Bakatul? Bukan. Oh, bukan. Kebetulan yang ngadain waktu itu KAHT. Oh, M Hiasnya. Iya, M Hias Tasik. Terus? Alhamdulillah Kanigar
pulang ya istilahnya bawa kenang-kenangan lah, bisa disebut dengan piala gitu. Oh, dapat piala tuh. Alhamdulillah kebetulan. Oke, keren. Pas itu ikut di Ayam Hias Tasik dapat piala. Terus habis itu ikut di event Di online event siapa tuh? waktu itu kalau nggak salah Kakcis dari Yang ini ya, komunitas. ya komunitas Turnamen itu. Liga apa turnamen ya? Lupa gua. liga waktu itu. Liga ya. Heeh. Terus itu dapat apa? Alhamdulillah juara 3. Serius? Iya. Juara 3 emang? Iya emang. Lah, nggak tahu gua. Juara tuh bener. Iya kalau nggak salah juara 3. 3 besar. Iya. 3 Oke, besar. ngeri loh ya 3 besar. Habis itu lo ikut event apa lagi? Di situ Pak Jo pernah bukan? Pak Jo pernah, iya. Di Jonggol ya? Iya pernah. Nyabet piala gak? Enggak. Enggak. Tapi Karena pas itu Pak Jo hitungannya tuh eventnya tuh event regional sebenarnya. iya Banyak banget. banyak banget yang hadir. Iya, regional gitu ya kan. Nah, terus habis itu ada event Bandung. Iya. Alhamdulillah. Apalan gua ya. Kenapa jadi apalan lu sih? Oh, waktu Kan itu Anda catatan gua banyak. enggak, mohon maaf. Apa? Kalau nggak salah kita pernah ketemu deh Di mana? di event Bandung. Mungkin itu kembaran. Oh iya, Iya, mohon maaf. iya kembaran ya. Iya, waktu Bandung itu di Bandung datang kan? datang, alhamdulillah Kanigar juga dapat istilahnya juara tuh. nyabet juara waktu itu di kelas jantan dewasa. Jarang-jarang loh. Iya. Kelas jantan dewasa Ya, itu kelas yang paling angel. ya mungkin udah rezekinya kali. Rezeki ya. Gila loh, gue sih apresiasi ya, maksudnya komunitas baru udah banyak ngadain event, terus kopdarnya rajin, terus sering datang event ke komunitas lain, dapat piala juga, gitu. Berarti bisa dibilang di Garut perkembangan KT-nya udah maju. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, Berarti kalau orang nyari ayam KT di Garut udah ada. insya Allah ada. Bukan tema ya, Bukan, bukan wareng. bukan. Ya, istilahnya, Udah KT. iya istilahnya lebih baik daripada itulah gitu. Lebih baik dari 2-3 tahun belakangan. Gitu. Berarti orang kalau nyari ayam KT di Garut udah ada. Insya Allah udah ada. Udah ada. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau Iya. emang lokasi deket dari Garut, bisa nyari daerah Garut. Iya, Gitu. Ya. Terus sebelum gua lanjut, pernah ada apa ya? Kalau bisa dibilang pernah ada satu terobosan dari Garut ini yang kontroversial banget. Ya, satu terobosan. Apa itu? Nanti ya kita bahas. Ada satu terobosan dari Garut itu kontroversial banget dan hampir nggak pernah dilakuin sama semua komunitas di Indonesia. Gue berani jamin, ya, hampir semua komunitas di Indonesia nggak berani ngelakuin. Bukan nggak berani, mungkin nggak kepikiran. Iya. Ngelakuin. Apakah terobosan yang kontroversial itu dari Garut? Nanti kita bakal lanjut di part kedua. Siap. Ya, di part kedua biar nanti info-infonya juga detail. Oke, nanti kita bakal lanjut di part 2 ya, teman-teman semuanya. Thank you untuk di part 1. Oke. Informasinya nanti kita bakal lanjut di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.